Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Sistem transportasi pada manusia. Pada tubuh manusia terdapat dua macam sistem transportasi, yaitu satu sistem pembuluh darah, yang kedua sistem pembuluh limfa. Yang pertama, sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah melibatkan beberapa komponen, yaitu darah dan sistem peredaran darah. Darah tersusun oleh dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Yang pertama, plasma darah. 55% darah adalah plasma. Plasma sendiri tersusun oleh air 90% dan sisanya zat-zat lain meliputi protein yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Protein albumin fungsinya untuk menjaga volume dan tekanan darah, sedangkan protein globulin fungsinya untuk melawan bibit penyakit. Protein fibrinogen berperan dalam pembekuan darah. Yang kedua, terdapat unsur-unsur makanan seperti glukosa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, gas-gas respirasi. Terdapat CO2 dan O2. Yang keempat, limbah metabolisme, yaitu urea. Yang terakhir adalah hormon. Sel-sel darah. Sel-sel darah dibagi menjadi tiga, yaitu satu, sel darah merah atau yang biasa disebut eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini berbentuk bikonkav, mengandung hemoglobin atau Hb pada mamalia tidak berinti. Jumlahnya normal, berkisar 4-5 juta sel per mili darah. Berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Pada orang dewasa diproduksi di ujung tulang panjang dan tulang pipih, sedangkan pada bayi diproduksi di hati dan limfa. Eritrosit yang sudah tua dirombak di hati. Yang kedua, sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Leukosit bentuknya bervariasi, memiliki kemampuan bergerak seperti amoeba dan memiliki inti sel. Jumlah antara 6.000 sampai 9.000 sel per mili darah. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Berdasarkan ada dan tidaknya granula di sitoplasma, sel darah putih dibagi menjadi dua, yaitu granulosit yang terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil yang dibuat di sumsum tulang belakang. Yang kedua, agranulosit yang terdiri dari limfosit atau dibuat di jaringan limfa, dan monosit yang dibuat di jaringan retikuloendotelium. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Keping darah bentuknya seperti cakram, merupakan pecahan sitoplasma sel besar tertentu atau megakariosit yang ada di sumsum tulang sehingga tidak mengandung inti sel. Jumlahnya 200.000 sampai 400.000 sel per mili darah. Fungsinya untuk proses pembekuan. Yang ketiga, ada golongan darah. Ada banyak sistem golongan darah, tetapi yang umum digunakan hanya dua, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus. Sistem ABO. Sistem ABO didasarkan pada ada tidaknya agglutinogen atau antigen di sel darah merah dan agglutinin atau zat antibodi yang ada di serum darah. Misalnya golongan darahnya A, terdapat agglutinogen A dan agglutininnya beta.
Di golongan darah B, aglutinogennya B, aglutininnya alfa. Golongan darah AB, aglutinogen AB, dan tidak mempunyai aglutinin. Sedangkan golongan darah O, kebalikannya dari golongan darah AB. Tidak mempunyai aglutinogen, tetapi mempunyai aglutinin alfa dan beta. Sistem resus didasarkan pada ada tidaknya faktor RH, yaitu aglutinogen atau antigen yang ada pada sel darah merah. Bagaimana sistem peredaran darah pada manusia bekerja? Sistem pembuluh darah. Sistem peredaran darah. Ada 3 sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem sistemik, sistem pulmonal, dan sistem koroner. Ketiga sistem ini bertanggung jawab atas aliran darah yang bergerak di dalam tubuh. Yang pertama, sistem sistemik. Sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atrium atau dua bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau dua bilik bawah. Fase berikutnya disebut periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke arteri besar. Dalam sirkulasi sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida atau CO2 dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Yang kedua, sistem pulmonal. Sistem peredaran darah manusia yang kedua atau sistem pulmonal bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernafas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. Yang ketiga, sistem koroner. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasok otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung. Yang B, sistem pembuluh limfa. Pembuluh darah limfa. Sistem pembuluh ini dikenal juga dengan sistem pembuluh getah bening. Sifat peredaran bersifat terbuka dengan pompa kontraksi otot kerangka. Pembuluh getah bening ada 2 macam, yaitu 1. Pembuluh limfa kanan atau ductus lymphaticus dexter, menerima cairan limfa dari kepala, leher dada, jantung, paru-paru, dan lengan kanan. Yang kedua, pembuluh limfa dada atau ductus thoraxicus, menerima cairan limfa dari bagian lain. Pembuluh bermuara di vena bawah selangka. Sepanjang pembuluh terdapat kelenjar limfa yang merupakan tempat pembunuhan kuman-kuman. Sistem transportasi pada hewan avertebrata. Hewan avertebrata di sini dibagi menjadi 7. 1. Porifera, 2. Coelenterata, ketiga Platyhelminthes, yang keempat Nemathelminthes, 5. Annelida, 6. Arthropoda, yang ketujuh Mollusca. Yang pertama, porifera.
Sirkulasi dilakukan dengan menggerakkan sel bersilia, sehingga air masuk melalui pori-pori dan keluar melalui osculum. Yang kedua, koelenterata. Sirkulasi cairan dengan menggunakan rongga gastrovaskuler. Yang ketiga, platyhelminthes. Sistem transportasi menggunakan usus gastrovaskuler. Ini sama seperti koelenterata, cuma kalau koelenterata itu menggunakan rongga, sedangkan ini menggunakan usus. Yang keempat, nemathelminthes. Sistem transportasi menggunakan cairan di rongga tubuh. Yang kelima, annelida. Sistem transportasi bersifat sirkulasi tertutup. Transportasi dilakukan oleh darah. Darah mengandung hemoglobin sehingga bisa mengangkut oksigen. Tapi, hemoglobin larut di plasma, bukan berada di dalam eritrosit. Pompa penggerak darah adalah 5 pasang lengkung aorta. Skema aliran darahnya adalah dari pembuluh darah punggung menuju ke 5 pasang lengkung aorta, 5 pasang lengkung aorta menuju ke pembuluh darah perut, lalu dialirkan ke tubuh, dan seterusnya. Yang keenam, arthropoda. Sistem transportasi bersifat sirkulasi terbuka. Transportasi dilakukan oleh darah. Darah ada yang mengandung pigmen respirasi atau hemosianin, sehingga darah bisa mengangkut oksigen. Contohnya krustasea. Ada yang tidak mengandung pigmen respirasi, sehingga darah tidak bisa mengangkut oksigen. Contohnya ada pada insekta atau serangga. Skema aliran darah dari aorta menuju ke tubuh, tubuh menuju ke ostium, ostium menuju jantung pembuluh, dan seterusnya. Yang ketujuh, moluska. Sistem transportasi ada yang bersifat sirkulasi terbuka atau alesipoda dan gastropoda, dan sirkulasi tertutup seperti cefalopoda. Transportasi dilakukan oleh darah. Darah mengandung pigmen respirasi yang disebut hemosianin. Sistem transportasi pada hewan vertebrata. Pada semua hewan vertebrata, sistem sirkulasi bersifat tertutup, dengan darah sebagai media transportasi. Pada pisces, amfibi, reptil, dan aves, eritrosit mengandung nukleus, sedangkan pada mamalia tidak mengandung nukleus. Jadi hewan vertebrata di sini dibagi menjadi 5. 1 pisces, 2 amfibi, 3 reptil, 4 aves, dan 5 mamalia. Tapi di sini aves dan mamalia dijadikan 1. Yang pertama, pisces. Sistem peredaran darah tunggal. Jantung terdiri dari sinus venosus, atrium, ventricle, dan conus arteriosus yang tersusun secara linear. Dari jantung menuju ke aorta ventral menuju ke insang menuju ke aorta dorsal menuju ke tubuh menuju ke vena menuju ke jantung, dan seterusnya. Yang kedua, amfibi. Sistem peredaran darah ganda. Jantung terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, dan ventricle. Yang ketiga, reptil. Sistem peredaran darah ganda. Jantung terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Sekat antara ventricle kiri dan kanan belum sempurna, sehingga ada lubang yang disebut foramen Panizae. Yang keempat, aves dan mamalia. Sistem peredaran darah ganda. Jantung terbagi 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri dengan sekat yang sempurna. Inilah kenapa aves dan mamalia dijadikan 1, karena sistem peredaran darah mereka itu hampir sama, atau bagian-bagiannya. Apa saja yang menyebabkan sakit pada jantung? Gangguan pada sistem transportasi dapat menyebabkan sakit pada jantung.
Yang pertama, anemia. Pasti tidak asing lagi dengan kata ini. Anemia merupakan kekurangan hemoglobin, sehingga kemampuan tubuh mengambil oksigen atau O2 menjadi rendah. Anemia ini juga bisa diakibatkan oleh kekurangan unsur Fe atau zat besi dan vitamin K. Yang kedua, hemofilia. Penyakit genetik berupa ketidakmampuan darah untuk membeku. Yang ketiga, leukemia. Produksi sel darah putih yang berlebihan sehingga eritrosit dihancurkan oleh sel darah putih. Yang keempat, sklerosis. Adalah penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur atau arteriosklerosis atau lemak aterosklerosis. Yang kelima, varises. Adalah pelebaran pembuluh darah. Yang keenam, koroner. Terjadinya penyumbatan pembuluh darah arteri koronaria sehingga jantung kekurangan suplai makanan dan oksigen. Yang ketujuh, eritroblastosis fetalis. Adalah kerusakan eritrosit janin dalam kandungan akibat eritrosit janin mengandung faktor Rh atau rhesus diserang oleh anti-Rh+ yang dimiliki ibu. Yang kedelapan, talasemia, yaitu penyakit genetik yang ditandai ketidakberaturan bentuk eritrosit sehingga menurunkan kemampuan pengikatan oksigen. Yang terakhir, elefantiasis, adalah penyumbatan pembuluh limfa karena tersumbat oleh cacing filaria. Kuis. Bagian dari komponen darah yang berfungsi mengangkut sari-sari makanan adalah apakah A. eritrosit atau B. leukosit, C. plasma darah atau D. trombosit? Jawabannya adalah plasma darah. Kenapa plasma darah? Karena terdapat zat-zat yang terkandung dalam plasma darah. Salah satunya adalah sari makanan. Zat makanan dan mineral yang dibawa oleh plasma darah adalah zat-zat seperti asam amino, gliserin, glukosa, kolesterol, garam mineral, dan asam lemak. Terakhir dari saya, bidang biologi adalah bidang yang luas yang memungkinkan diri kalian atau dirimu bisa berkarya di mana saja. Nama saya Adalia Ersanti dari kelas Pendidikan Biologi 1C. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah dari materi maupun dari kata-kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.